Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi bertemu dengan Pak Yitno untuk belajar matematika. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang persamaan trigonometri. Kita belajar melalui YouTube, kita belajar secara daring karena kita tidak bisa melakukan pembelajaran seperti biasa karena pandemi virus corona COVID-19. Semoga virus corona segera berakhir sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran bertatap muka seperti sebelumnya. Oke, baiklah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini ada pertanyaan, apakah manfaat trigonometri? Kenapa kita harus mempelajari trigonometri? Bagi anak-anak yang bisa menjawab atau merespon pertanyaan ini di akhir pembelajaran, akan saya beri nilai plus untuk nilai keterampilannya. Oke, baiklah, saya sampaikan standar kompetensi untuk materi pembelajaran persamaan trigonometri. Kompetensi pengetahuan kode 31 menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. Kemudian kompetensi keterampilan kode 42 memodelkan dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan trigonometri. Diagram alir persamaan trigonometri. Trigonometri terbagi menjadi persamaan trigonometri. Berikutnya adalah rumus jumlah dan selisih dua sudut. Kemudian rumus trigonometri sudut rangkap. Lanjut rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Selanjutnya adalah rumus perkalian sinus dan kosinus. Dan yang terakhir adalah identitas trigonometri. Nah, tentang persamaan trigonometri ini meliputi nanti persamaan sinus, persamaan kosinus, persamaan tangen, persamaan trigonometri yang berbentuk A cos X plus B sin X sama dengan C. Demikian juga untuk rumus jumlah dan selisih dua sudut ini terbagi menjadi dua, bisa kita simak di dalam diagram alir persamaan trigonometri berikut ini. Baiklah, sebelum kita melanjutkan tentang persamaan trigonometri ini sebagai materi pendukung yang sudah kalian pelajari di kelas 10, yaitu tentang perbandingan trigonometri segitiga siku-siku. Apabila diketahui segitiga siku-siku ABC, siku-siku di B besarnya sudut A sama dengan theta, maka sisi di depan sudut theta adalah BC, disebut sisi depan. Sedangkan panjang sisi AB itu adalah merupakan panjang sisi samping dari sudut theta. Kemudian panjang sisi AC merupakan sisi yang terpanjang, disebut sisi miring. Sebagai ringkasannya, bahwa nilai sinus theta sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Sisi di hadapan sudut theta adalah panjang BC, sisi miringnya adalah AC, sehingga sinus theta sama dengan BC per AC. Kemudian cosinus theta sama dengan sisi samping, sampingnya theta adalah AB, miringnya AC, berarti cos theta sama dengan AB per AC. Lanjut, tangen theta sama dengan sisi depan dibagi sisi samping, depannya theta adalah BC, sampingnya adalah AB, jadi tangen theta sama dengan BC per AB.
Selain perbandingan nilai trigonometri sinus theta, cos theta, dan tangen theta, ada nilai perbandingan trigonometri yang lain yaitu kosekan theta. Kosekan merupakan kebalikan dari sinus theta, bisa ditulis sama dengan 1/sin theta. Kalau sinus theta-nya itu sama dengan sisi depan dibagi sisi miring, berarti kebalikan dari sin theta berarti sisi miring dibagi sisi depan. Jadi kosinus theta sama dengan sisi miring AC per sisi depan AC per BC. Secant theta merupakan kebalikan dari cos. Kalau cosnya adalah sisi samping dibagi sisi miring, berarti cos theta-nya sama dengan sisi miring dibagi sisi samping, yaitu AC per AB. Tangen theta merupakan kebalikan dari kotangen, atau kotangen merupakan kebalikan dari tangen 1/tangen theta sama dengan sisi miring, sisi samping dibagi sisi miring, yaitu AB per BC. Nah, sekarang selain itu kita perlu mengetahui sudut-sudut istimewa. Sudut istimewa itu adalah sudut yang sudah bisa ditentukan tanpa menggunakan bantuan tabel atau kalkulator seperti sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, dan kelipatannya. Dulu di kelas 10 sudah dipelajari bahwa nilai sinus 0 derajat itu sama dengan 0, nilai sin 30 derajat sama dengan 1/2, sinus 45 derajat 1/2 akar 2, sinus 60 derajat 1/2 akar 3, sin 90 derajat sama dengan 1. Atau cara menghafalkannya ya boleh ditulis sinus 0 derajat itu sama dengan setengah akar 0, sin 30 derajat sama dengan setengah akar 1, sin 45 derajat setengah akar 2, sinus 60 derajat setengah akar 3, sin 90 derajat sama dengan setengah akar 4. Akar 4 sama dengan 2 dikalikan setengah sama dengan 1, itu boleh. Sedangkan cos sinus theta itu adalah kebalikannya daripada sin. Kalau sinus theta itu dimulai dari 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1, maka cos theta-nya bisa dimulai dari 1, berarti cos 0 sama dengan 1, cos 30 sama dengan setengah akar 3, Kosinus 45 derajat sama dengan setengah akar 2, cos 60 sama dengan setengah, dan cos 90 sama dengan 0. Ini merupakan kebalikan. Sedangkan tangen theta itu merupakan nilai perbandingan daripada sinus theta dibagi cos theta. Cara menghafalkan berarti tangen theta itu sama dengan sin per cos. Kalau tangen 0 derajat berarti sama dengan sinus 0 sama dengan 0, cos 0 sama dengan 1. Berarti 0/1 nilainya sama dengan 0. Tangen 30 derajat sama dengan sin 30 dibagi cos 30 sama dengan setengah berbanding atau dibagi setengah akar 3, ketemunya sama dengan 1/3 akar 3. Kosinus 45 derajat sama dengan setengah akar 2 per setengah akar 2 sama dengan 1. Tangen 60 derajat sama dengan setengah akar 3 per setengah, ketemunya akar 3. Tangen 90 derajat sama dengan 1/0. Suatu bilangan dibagi 0 nilainya adalah tak terdefinisi, jadi tangen 90 derajat
itu sama dengan tak terhingga atau tak terdefinisi. Nah, begini cara mengingat atau menghafalkan sudut-sudut istimewa. Sebagai contoh, tentukan nilai dari sinus alfa, cos alfa, dan tangen alfa dari segitiga berikut. Besarnya sudut A sama dengan alfa, panjang sisi BC sama dengan 4, sisi AB sama dengan 3. Untuk menentukan nilai sinus, kosinus, dan tangen alfa, maka sisi miringnya bisa dicari pakai Pythagoras. Rumusnya adalah sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya, yaitu AB kuadrat tambah AC kuadrat. Berarti AC sama dengan akar AB kuadrat plus BC kuadrat. Nilainya sama dengan panjang AB sama dengan 3 kuadrat plus BC 4 kuadrat. Sama dengan akar 9 tambah 16 sama dengan 25 sama dengan 5. Jadi sisi miringnya sama dengan 5. Sehingga kita bisa menentukan nilai perbandingan trigonometri dari sinus theta sama dengan sisi depan bagi sisi miring. Depannya sama dengan BC, miringnya sama dengan AC, sama dengan 4/5. Kosinus theta sama dengan sisi samping bagi sisi miring. Berarti AB per AC sama dengan 3/5. Sedangkan tangen tetanya adalah sisi depan bagi sisi samping. Depannya BC, sampingnya adalah AB. Sama dengan 4/3. Contoh yang lain misalnya tentukan nilai dari sinus kuadrat 45 derajat cos 60 derajat plus tangen 45 derajat. Jawab di sini sinus 45 derajat itu sama dengan, menurut tabel di sini berarti sama dengan setengah akar 2. Jadi setengah akar 2 dikuadratkan tambah cos 60. Ini nilainya setengah, tangen 45 derajat. Nilainya sama dengan 1. Berarti setengah dikuadratkan 1/4. Akar 2 dikuadratkan, tinggal dihilangkan akarnya. Sama dengan 2 plus setengah plus 1. Setengah kali 1/4 kali 2. Ini ketemunya sama dengan setengah. Berarti setengah ditambah setengah sama dengan 1. Kita samakan penyebutnya. Ini bagi 2 berarti satunya diganti 2/2. Berarti sama dengan 1 plus 1 plus 2 dibagi 2. Sama dengan 4/2 sama dengan 2. Latihan. Ini diketahui segitiga ABC dan sinus A sama dengan 5/13. Tentukan nilai tangen alfa adalah berapa. Yang kedua, diketahui gambar berikut ini. Seperti pada gambar, tentukan nilai daripada tangen alfa min kotangen alfa per tangen alfa per kotangen alfa adalah berapa. Nah, ini sebagai latihan bisa dikerjakan di buku tugas sebagai latihan. Untuk pertemuan berikutnya bisa ditanyakan lewat media aplikasi daripada Google Classroom untuk pelajaran berikutnya, yaitu mengenai persamaan trigonometri. Demikianlah pertemuan untuk kali ini, dan sampai jumpa kembali pada pertemuan yang akan datang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.